Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memberikan keberkahan dan limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita semuanya dibangunkan oleh Allah sehingga kita bisa membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Allah memberikan kesempatan kita untuk bernafas, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi saat mungkin ada saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, ada yang kondisinya mungkin tidak sebaik kita dan alhamdulillah setelah kita jadwalkan kembali alhamdulillah nampaknya di subuh hari ini Allah memberikan kesempatan yang sangat baik karena kalau malam hari biasanya kita lelah letih dan banyak kesibukan meskipun di subuh hari juga banyak kesibukan kita, namun ini sekaligus melatih diri kita sebenarnya. Ada yang habis subuh tidur lagi atau mungkin sport. Namun pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa menyempatkan diri dan mudah-mudahan kita semuanya tadi subuhnya ke masjid semua insyaallah kalaupun tidak ke masjid di musola intinya salat berjamaah karena sebagian dari kita itu sangat berat untuk melaksanakan salat subuh makanya Allah memberikan ganjaran yang luar biasa di waktu-waktu subuh ini yang pahalanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, yang artinya kalau kita punya harta itu nggak ada apa-apanya nggak ada bandingannya dibanding pahala yang Allah berikan apalagi kalau kita sempat i'tikaf di masjid kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat waktu syuruk itu seperti mendapatkan pahala umroh Baik teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memberikan karunia berupa hujan Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita harus mengimaninya mengimani Allah dengan sebenarnya beriman ini sebagai bukti bagi kita yang berpikir bahwa Allah menciptakan langit dan bumi bergantinya malam dan siang termasuk Allah yang mengatur atau menurunkan hujan dari langit jadi hujan itu bukan karena ditaburin garam gitu terus kondisi cuaca diatur begitu, tapi kalau Allah tidak menentukan turunnya hujan juga tidak. Atau mungkin ada sebagian guru-guru kita yang belum memahami bagaimana mengajarkan konsep keberimanan kepada Allah kita terjebak kepada ini kalau guru IPA
itu siklus air, ya. Air dari laut, dari daratan menguap ke atas gitu, ditiup angin nanti jadi awan, ya. Awan itu berkondensasi, ya. Kemudian ditiup angin, ya. Kemudian turun hujan dari langit, ya. Air hujan jatuh ke daratan, ke lautan, kumpul lagi di lautan, menguap lagi. Jadi siklus air itu kayak gitu. Jadi kalau kita salah mengajarkan kepada anak, jadi konsepnya akhirnya nggak ada peran Allah yang menurunkan hujan. Tapi karena yakin guru-guru Islam terpadu, insya Allah ada nilai-nilai duniawi ukhrawi yang diajarkannya. Nah, pada pagi hari ini anak ingin menyampaikan tentang, ya, 2 surat dari Al-Quran, ya. Yang pertama itu adalah surat An-Nas. Baik teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya mengingatkan kita, ya. Ini ada refleksi yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, ya. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, ya. Sembahan manusia dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Teman-teman semuanya, bahwa sesungguhnya, ya, cobaan atau ujian yang paling besar itu sesungguhnya adalah yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Terkadang kalau musuh yang dari luar kita mungkin waspada, gitu ya. Waspada karena apa? Nampak, ya, nampak oleh mata kita, nampak secara kasat mata begitu, sehingga kita bisa menyiapkan diri, ya. Nah, ini adalah gambaran di Al-Quran surat An-Nas ini, ya, bahwa ada musuh yang terbesar itu dalam diri kita yang terkadang tidak nampak, ya. Dan ini bisa kita rasakan tadi, ya. Seperti apa? Mungkin ada di antara kita yang hari ini untuk melakukan amal-amal ibadah itu malas, ya. Melakukan sholat malas, ya. Yang biasanya rajin tilawah Quran jadi kendor, ya. Lemah semangat, ya. Apalagi kurang gairah dalam beramal, ya. Apalagi banyak hal, ya, yang akhirnya membuat kita itu tidak berdaya, gitu, ya. Jadi ada orang-orang yang bangkit sementara kita terpuruk, gitu. Ada orang-orang yang semangat, kita lemah. Ada orang-orang yang gembira, kita sedih. Nah, gitu, ya. Nah, ternyata apa? Ada yang senantiasa ada pertarungan dalam diri kita ini. Nah, orang-orang yang unggul dalam pertarungan, ya, adalah orang-orang yang kuat dalam artian mampu membentengi dirinya dari godaan baik di dalam maupun di luar. Nah, ini yang ada di dalam, dia mampu membentenginya. Nah, kalau kita, ya, mencoba untuk memahami dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam Al-Quran surat An-Nas ini, kita bermohon kepada Allah, ya, 3 kali, ya.
bermohon kepada Allah ya, berulang kali ini ya, berulang kali untuk satu masalah ya. Coba kita perhatikan, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian apa? Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia ya. Ini 3 kali ini ya. Robna manusia, raja manusia, sembahan manusia. Dari apa? Dari satu masalah, min syaril waswasil khannas ya. Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia ya. Golongannya dari jin dan manusia. Jadi ada bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali. Maksudnya dari pernyataan kita ini ya, menunjukkan bahwa begitu besarnya ya, begitu besarnya godaan hawa nafsu lah gitu, kalau orang sering mengatakan ya. Hawa nafsu ini merupakan lawan kita yang harus senantiasa kita waspadai ya. Gimana mewaspadainya? Ya tentu kita bisa merasakan ini ya. Kalau kita merasa lemah ikut kegiatan ya seperti yang kita lakukan hari ini ya. Ikut pengajian malas gitu. Sholat ke masjid berat sekali langkahnya, bangun subuh nggak ada gairah gitu ya. Berinfak juga terasa berat, rasa-rasanya kurang ya. Saya sendiri aja kurang nih. Mana kehidupan sulit di masa corona ini, belum lagi berinfak yang berat gitu. Nah, tapi bagi orang-orang yang menang tadi, enjoy aja dia. Karena dia yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, begitulah kira-kira ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya, min haitsu la yahtasib ya. Allah akan mengeluarkan rezekinya, keberkahan rezekinya dari arah-arah yang kita tidak ketahui. Ini bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya ya, kita perhatikan di Al-Falaq ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh ya. Min syarri ma khalaq ya, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kegelapan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah ya. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa belajar nih ya. Kalau di Al-Qur'an surat An-Nas tadi ya, ya mungkin kalau di An-Nas tadi ya, kita bermohon kepada Allah sampai 3 kali untuk satu masalah, maka ini di Al-Quran surat Al-Falaq ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sekali, qul a'udzu birabbil falaq ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dari apa? Nah,
Kita tengok masalahnya ada berapa nih. Min syarri ma khalaq. 1. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 2. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. 4. Ya. Teman-teman semuanya, kalau di Al-Qur'an surat An-Nas tadi masalah itu ada di dalam diri seseorang, dalam diri kita. Kalau yang Al-Falaq ini masalah itu ada di luar gitu. Maka cukup sekali kita bermohon kepada Allah. Artinya apa? Beban masalah kalau di luar itu tidak seberat masalah yang ada di dalam diri kita. Musuhnya itu nampak gitu ya, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, maksudnya dari luar dalam diri kita ya, meskipun ada makhluk itu ada yang nampak dan nggak nampak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, orang jahat ya, atau mungkin binatang-binatang kalajengking, apalagi lipan, lipas dan kawan-kawannya ya. Maka ayat-ayat ini, surat-surat ini biasanya kita jadikan wirid harian kita ya, wirid pagi dan sore ya. Karena ini ayat-ayat perlindungan kita ya. Ada orang, mungkin antum pernah mendengar ya, kawan kita terhipnotis gitu. Nah, itu kejahatan makhluk ya. Dicolek dikit lupa dia mentransfer uang ke dalam ATM seseorang ya. Itu termasuk kejahatan makhluk. Ada orang berbuat jahat, dia dihindarkan oleh Allah. Wa min syarri wasiqin idza waqab, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, makanya bagi kita seorang muslim, malam itu dijadikan malam untuk istirahat. Jadi bukan malam malah keluar ya, keluyuran, main gaple, apa lagi, begadang tengah malam dan sebagainya, keluar ya. Kecuali memang ada tuntutan-tuntutan, kita harus keluar ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Namun ya, banyak orang beroperasi kejahatan itu malam hari ya. Maling, ada lagi perampokan, jambret, itu malam hari. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Tukang sihir, orang-orang yang dengki itu juga beroperasi malam hari biasa. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul ya. Jadi kita berlindung kepada Allah juga dari orang-orang yang berbuat jahat melalui dukun-dukun, melalui ya bantuan jin, dalam hal ini melalui buhul-buhul ya. Karena ini sering dijadikan wasilah ya, atau alat-alat untuk melakukan kejahatan ya. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ya dengki. Jadi teman-teman semuanya ya, apapun yang kita lakukan itu kan terkadang tidak sesuai dengan orang lain ya. Menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu baik. Menurut kita ini tidak masalah, bagi orang lain masalah, sehingga memunculkan kedengkian. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal ini. Nah, teman-teman semuanya, dua surah ini ya, meskipun anak yakin nanti kita semuanya bisa mendalaminya lagi, silakan dibaca tafsirnya kembali ya. Jadi luar biasanya Al-Quran ini bisa difahami oleh semua orang, baik yang dia mungkin secara akademik mungkin ya tidak tinggi, namun Al-Quran ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah difahami ya. Nah, oleh karenanya apa-apa yang kita sampaikan hari ini, pagi hari ini ya, dua hal itu, bahwa hari ini teman-teman semuanya, mari kita berupaya agar kita mampu melawan apa-apa yang ada dalam diri kita ini. Nah, maka sangat tepat jika
kita mendawamkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasl wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahri rijal, ya. Itu doa kita bermohon kepada Allah, dihindarkan dari rasa malas, sedih, gelisah, pelit, bakhil, ya, dan rasa-rasa yang lainnya, sehingga kita bisa keluar dari berbagai kesulitan dan masalah dan kita bisa berbahagia, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah hadirkan masalah, namun bagi kita yang menyadari bahwa ternyata di sebalik masalah itu, bersama kesulitan itu, Allah hadirkan kebaikan-kebaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah, ya, apa-apa yang ada dalam diri kita, ya, kecuali ada dorongan, ada kemauan, ada motivasi bagi kita untuk merubahnya. Artinya dorongan dalam diri ini, musuh dalam diri ini harus kita kalahkan sehingga kita bisa eksis, ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini, ya, kita menjadi orang-orang yang semangat, bangkit, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya kita bisa mengikis, ya, mengikis atau ya membuat benteng yang tebal sehingga musuh yang ada dalam diri kita ini tidak mempengaruhi kita, ya. Baik, sekali lagi, musuh terbesar itu ada dalam diri kita. Bermohon kepada Allah kita atas musuh yang ada dalam diri kita. Kemudian juga kita bermohon kepada Allah agar musuh yang ada di luar itu juga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika termasuk kondisi hari ini, kondisi di mana ketika kita tidak mampu, ya, membentengi diri kita, membuat imunitas yang kuat, ya. Jadi bukan hanya vaksin secara fisik saja, ya, tapi vaksin fikriyah, vaksin ruhiyah kita, ya, itu juga kita kuatkan sehingga di zaman ini, di saat ini, di saat kita mendapatkan ujian ini, kita bisa kuat, bisa lolos, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya insya Allah. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afa minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.